Halo semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Shift bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini kita akan membahas mengenai matriks. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai transpose matriks. Transpose matriks adalah proses menukarkan angka-angka pada baris sebuah matriks menjadi kolom pada matriks transpose. Misalnya kita memiliki contoh sebagai berikut. Di sini kita memiliki matriks berordo 2 dikali 3. Misalnya kita ingin mentransposkan matriks A, maka transpos dari matriks A memiliki simbol yaitu A dipangkatkan T. Sehingga baris pertama pada matriks A kita tuliskan menjadi kolom pertama pada matriks A transpos. Kemudian, baris kedua pada matriks A kita tuliskan menjadi kolom kedua. Sehingga inilah matriks dari A transpos atau transpos dari matriks A. Kemudian jika kita lihat ke contoh lainnya, di sini kita memiliki matriks B yang jika kita lihat memiliki ordo 3 dikali 3. Jadi jika kita ingin mencari transpos dari matriks B, yaitu B pangkat T, adalah sama seperti sebelumnya, baris pertama pada matriks B kita tuliskan menjadi kolom pertama pada matriks B transpos. Kemudian, baris kedua pada matriks B kita tuliskan menjadi kolom kedua pada matriks B transpos. Dan baris ketiga pada matriks B kita tuliskan menjadi kolom ketiga pada matriks B transpos. Sehingga inilah matriks dari B transpos atau transpos dari matriks B. Kemudian, berikutnya kita akan membahas mengenai determinan sebuah matriks. Syarat untuk menentukan determinan sebuah matriks hanya bisa ditentukan pada sebuah matriks persegi. Apa matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi, determinan matriks hanya bisa ditentukan pada matriks berordo, misalnya 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 4 kali 4, dan seterusnya. Karena jika memiliki ordo yang kembar seperti ini, itu berarti memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu determinan matriks berordo 2 dikali 2. Misalnya, matriks berordo 2 kali 2-nya kita tuliskan yaitu matriks A, yaitu A, B, C, dan D. Simbol determinan matriks dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk menentukan determinan sebuah matriks A, dapat kita tuliskan rumusnya yaitu A dikali D dikurangi B dikali C. Langsung saja kita lihat ke contoh. Misalnya kita memiliki matriks A yaitu 2, 1, 4, 6. Di sini matriks A berordo 2 dikali 2, sehingga dapat kita tentukan nilai determinannya. Maka A adalah 2, B adalah 1, C adalah 4, dan D adalah 6. Jadi posisi A adalah angka pada sebelah kiri atas, posisi B adalah angka pada kanan atas, posisi C adalah angka pada kiri bawah, dan posisi D adalah angka pada kanan bawah. Lalu jika kita tentukan, maka determinan dari matriks A adalah A dikali D yaitu 2 dikali 6, dikurangi B kali C yaitu 1 dikali 4. Maka akan kita dapatkan 12 dikurangi 4 yaitu 8. Sehingga determinan dari matriks A ini adalah 8. Kemudian jika kita lihat ke contoh berikutnya, misalnya kita memiliki matriks B yaitu 4, negatif 1, 1, dan 2. Kemudian jika kita ingin menentukan determinan dari matriks B, pertama kita tentukan dulu ABCD-nya. Sehingga A adalah 4, B adalah negatif 1, C adalah 1, dan D adalah 2. Maka determinan dari matriks B adalah A dikali C yaitu 4 dikali 2, dikurangi B dikali C yaitu negatif 1 dikali 1.
Sehingga kita dapatkan 8 dikurangi negatif 1 akan menjadi 8 ditambah 1 yaitu 9. Sehingga inilah determinan dari matriks B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menentukan determinan matriks berordo 3x3. Untuk menentukan determinan matriks berordo 3x3, kita memiliki dua cara, yaitu yang pertama menggunakan kaidah Sarus. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode ekspansi kofaktor. Dari kedua metode ini, yang paling sering digunakan yaitu kaidah Sarus, dan pada video ini kita akan membahas mengenai kaidah Sarus untuk menentukan determinan matriks berordo 3x3. Nah, misalnya kita memiliki sebuah matriks A berordo 3x3 yang kita tuliskan sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Cara untuk menentukan determinan matriksnya, pertama, kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua pada matriks A di sebelah kanan matriks A. Sehingga jika kita tuliskan yaitu A, D, G, dan BEH. Kemudian kita kalikan angka-angka yang berada pada diagonal yang sama. Yang pertama, dari A kiri atas kita gambarkan diagonal yaitu A, E, dan I, kemudian B, F, dan G, kemudian C, D, dan H. Maka jika kita tuliskan determinan matriks A yaitu A dikali E dikali I ditambah diagonal yang berikutnya, yaitu B dikali F dikali G ditambah diagonal berikutnya lagi, yaitu C dikali D dikali H. Kemudian dikurangi, kita buatkan diagonal lagi dimulai dari paling kiri bawah, yaitu G, E, dan C, kemudian H, F, dan A, kemudian I, D, dan B. Lalu jika kita tuliskan lagi ke rumus determinan matriks A, maka G dikali E dikali C ditambah diagonal yang berikutnya yaitu H dikali F dikali A ditambah I dikali D dikali B. Inilah rumus untuk menentukan determinan matriks A yang berordo 3x3. Lalu jika kita lihat ke contoh berikut, misalnya kita memiliki matriks A, di sini matriks A berordo 3x3. Lalu, langkah pertama tadi, kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks, yaitu 1, 2, 1, dan 1, 3, 0. Maka jika kita ingin menentukan determinan matriks A-nya, yang pertama kita tuliskan yaitu kita kalikan angka-angka pada diagonal dimulai dari kiri atas, yaitu 1, 3, dan 2, ditambah yang berikutnya yaitu 1, negatif 1, dan 1, ditambah yang berikutnya lagi yaitu 0, 2, dan 0. Kemudian kita kurangi dengan mengkalikan angka-angka pada diagonal berikutnya, yaitu 1 dikali 3 dikali 0, ditambah 0 dikali negatif 1 dikali 1, ditambah 2 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita tinggal menghitungnya, maka 1 dikali 3 dikali 2 yaitu 6, ditambah 1 dikali negatif 1 dikali 1 yaitu negatif 1, ditambah 0 dikali 2 dikali 0 yaitu 0. Dikurangi 1 dikali 3 dikali 0 yaitu 0, ditambah 0 dikali negatif 1 dikali 1 yaitu 0, dan ditambah lagi dengan 2 dikali 2 dikali 1 yaitu 4. Maka kita dapatkan 5
dikurangi 4 yaitu 1. Sehingga determinan dari matriks A yaitu 1. Kemudian jika kita lihat ke contoh lainnya, misalnya di sini kita memiliki matriks B. Maka langkah pertama tadi kita tuliskan angka-angka pada kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan dari matriks B. Sehingga jika kita tuliskan menjadi 5, 0, 2, dan 3, 1, negatif 1. Kemudian jika kita ingin menentukan determinan dari matriks B, maka langkah selanjutnya kita kalikan angka-angka pada diagonal dimulai dari 5 dikali 1 dikali 0, ditambah yang berikutnya 3 dikali negatif 2 dikali 2, ditambah 0 dikali negatif 1. Kemudian kita kurangi dengan mengkalikan angka-angka pada diagonal dimulai dari 2 dikali 1 dikali 0, ditambah yang berikutnya negatif 1 dikali negatif 2 dikali 5, ditambah 0 dikali 3. Lalu jika kita hitung, 5 dikali 1 dikali 0 yaitu 0, ditambah 3 dikali negatif 2 dikali 2 yaitu negatif 12, ditambah 0 dikali negatif 1 yaitu 0, dikurangi 2 dikali 1 dikali 0 yaitu 0, ditambah negatif 1 dikali negatif 2 dikali 5 yaitu positif 10, ditambah 0 dikali 3 yaitu 0. Maka kita dapatkan negatif 12 dikurangi 10 akan menjadi negatif 22. Inilah determinan dari matriks B. Dan jika kita lihat ke contoh lainnya lagi, di sini kita memiliki matriks C. Langkah pertama, kita tuliskan angka-angka pada kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks C. Sehingga jika kita tuliskan 4, 1, negatif 3, dan 3, 4, 2. Determinan dari matriks C yaitu, sama seperti sebelumnya, kita kalikan angka-angka pada diagonal 4 dikali 4 dikali 4, ditambah 3 dikali negatif 2 dikali negatif 3, ditambah 5 dikali 1 dikali 2. Lalu kita kurangkan dengan mengkalikan diagonal dari negatif 3 dikali 4 dikali 5, ditambah 2 dikali negatif 2 dikali 4, ditambah yang terakhir yaitu 4 dikali 1 dikali 3. Maka jika kita hitung, 4 dikali 4 dikali 4 menghasilkan 64, ditambah 3 dikali negatif 2 dikali negatif 3 menghasilkan positif 18, ditambah 5 dikali 1 dikali 2 menghasilkan 10, dikurangi negatif 3 dikali 4 dikali 5 yaitu negatif 60, ditambah 2 dikali negatif 2 dikali 4 yaitu negatif 16, ditambah 4 dikali 1 dikali 3 yaitu positif 12. Maka kita dapatkan 92 dikurangi negatif 64. Sehingga determinan dari matriks C adalah positif 152. Inilah determinan matriks C. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai matriks. Nantikan video pembahasan lainnya di video berikutnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan,
Bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya pada saat di kelas. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini jika menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.